Dulu, aku juga seorang pria tampan. Waktu itu kejam. Tuan Ho, selamatkan dia cepat. Aku benci si idiot bau ini. Jika kau akan mati, mati saja di luar. Jangan buang-buang obatku. Semua obat dari seluruh desa, semuanya ada padamu. Asalkan kau bersedia menyelamatkannya, aku bersedia memberikanmu uang berapapun. Itu yang kau katakan. Wanita yang mudah dibodohi. Makan jamur itu pasti akan membunuhmu. Di mana penawarnya? Ada apa? Baiklah. Bocah ini bahkan obat yang disuapkan ke mulutnya. Dia tidak akan meminumnya. Kalau begitu jangan salahkan aku. Tuan Ho, kau sudah berjanji padaku. Ini adalah obat khusus yang harganya 50.000 per dosis. Bukan air cucian piringmu. Kau tidak bisa hanya berdiri dan melihatnya mati. Cara kau berpakaian. Bukankah itu hanya untuk merayuku? Jika Liping tidak bisa melakukannya, aku bisa. Kau tidak bodoh lagi. Kakak ipar, semua yang terjadi selama waktu ini, aku mengingatnya semua. Aku akan membawamu pergi dari sini. Kelonceng. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan pergi bersamamu. Kenapa? Liting itu, dia berjudi minum dan melacur setiap hari dan memukulmu seenaknya. Aku akan membawamu untuk mengalami kehidupan yang kaya dan mewah. Bukankah itu bagus? Berhenti menyombongkan diri. Kau membawaku untuk menjalani kehidupan yang kaya dan mewah. Apa kau akan mengatakan selanjutnya? Membawaku dengan kapal pesiar, helikopter. Apa sulitnya? Selama kau mau, aku akan membawamu terbang setiap hari. Aku tidak menyangka kau menjadi orang seperti ini. Alasan aku menyelamatkanmu dulu, bukan untuk mendengarkan lamunanmu. Kau sama seperti mereka. Tuan Hu. Mohon ampuni aku, Tuan Hu. Bagaimana aku berani? Tuan Hu, pergi dari sini. Tuan Hu. Kau benar-benar jalan. Kau benar-benar berani mencuri peri di belakangku. Kau bahkan berani mencuri obat Tuan Hu. Aku tidak. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Kemari. Berhenti. Tuan Hu, aku. Lari. Bocah. Di desa Hinlong. Berani melanggar aturanku. Kau mencari mati. Semut dan hama. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Lancang. Pemimpin pavilion, 5 hari ini. Pertama, selesaikan masalah langsung. Pahlawan, ampuni aku. Ini yang dia jual. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sampah yang merugi. Dulu uang peti mati ayahnya diberikan olehku. Apel, kontrak penjualan yang dia tawarkan dengan kedua tangan. Bisakah aku menolaknya? Yang. Desa Yinlong menyelamatkanmu. Kau dasar tidak tahu berterima kasih. Lalu apa yang kau inginkan? 1 juta untuk hidupmu. Dan masalah wanita murahan ini, kita akan anggap impas. Apa yang kau tertawakan? Jika kau tidak punya uang, keluar. Jangan menunda aku dari melakukan bisnis dengan Tuan Hu. Kau berikan aku kau. Kau berikan aku. Yang, gadis di sebelahmu. Cukup cantik. Bagaimana kalau aku rugi? Tambah 100.000 lagi. Aku ingin mereka semut. Hanya 1 juta. Sampah sepertimu. Tidak pantas untuk hidup di dunia ini. Kau punya keberanian. Kau. Celana dalam bekas saya. Apa yang sedang kamu pura-purakan? Ini 2 juta.
Ambil uangnya dan pergi. Pemimpin pavilion, kecelakaan mobil 5 hari yang lalu. Telah diselidiki. 5 hari yang lalu, Yang Shiji menculik tunanganmu, Nona Suran. Itu juga dia yang merusak mobilmu. Menyebabkan kecelakaan mobilmu. Sebelum kematiannya Jenderal Su mempercayakan Suran kepadaku. Bagaimana keadaannya? Pavilion Raja Bintang telah menyelamatkannya. Nona Su sekarang aman. Yang CJ, aku tidak ingin berkelahi denganmu. Kau telah berulang kali menekanku lagi dan lagi. Semua orang di Pavilion Raja Bintang bersedia mengikutimu kembali ke Longcheng untuk menangkap Yang Shiji, kepala keluarga yang juga menantikan kepulanganmu. Tidak perlu terburu-buru. Kembali dan blokir beritanya dulu. Aku punya urusan yang harus diselesaikan di desa. Tapi, aku punya rencana sendiri. Kau tidak perlu berkata lebih banyak. Ya, kepala keluarga yang memerintahkan saya untuk memberikan ini kepadamu. Ada 10 juta di dalam kartu ini untuk memfasilitasi tindakanmu di desa. Dasar berandal. Kakak ipar, kau salah paham. Aku hanya ingin memberimu makan obat. Aku minta maaf. Aku tidak tahu itu kau. Apa aku menyakitimu? Tidak apa-apa, kakak ipar. Orang-orang jahat itu sudah. Aku usir mereka. Tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Kau sebaiknya pergi. Ayah Liping adalah kepala desa. Mereka tidak akan melepaskanmu. Saudara yang ada di sini. Kau berani kembali. Tidak, jangan salah paham. Itu. Kalian lanjutkan, kalian lanjutkan. Aku hanya kembali untuk mengepak barang-barangku. Aku akan pergi dari sini segera setelah selesai mengepak. Lanjutkan, lanjutkan, kalian lanjutkan. Apa ada yang salah dengan kepalanya? Kakak ipar, sudah kubilang. Selama ada aku di sini, tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Atau sebaiknya kau ikut denganku ke Longcheng. Ku bilang jangan sebut itu lagi. Aku orangnya. Kaulah yang seharusnya pergi. Baiklah, kalau begitu, jangan bicarakan ini untuk sekarang. Kau harus menjaga dirimu dan cepat sembuh. Aku akan tinggal di sini untuk menjagamu. Kau punya lengan dan kaki, tapi kau tidak pergi bekerja, hanya menumpang pada keluarga. Jadi, kau ini apa? Mencari pekerjaan tidaklah sulit. Ya. Desa Yinlong membutuhkanmu. Aku punya bengkel mobil. Pekerjaan kecil, uang besar. Jika kamu tidak keberatan. Kau sangat baik. Aku. Saudara Yang, sebelumnya itu semua kesalahpahaman. Bengkel mobil Yinlong ini adalah proyek utama di desa ini. Aku hanya membantu ayahku untuk sementara mengawasinya. Konon bos besar di balik ini adalah tokoh penting. Banyak orang berlomba-lomba untuk masuk. Apa yang dia katakan itu benar. Aku mendengar seseorang berkata di pintu masuk desa sebelumnya bahwa bengkel mobil itu adalah wilayah Tuanmu Dali. Silakan saja jika kamu tidak takut mati. Kakak ipar, jika kau setuju, maka aku akan pergi. Aku juga sedikit tahu tentang perbaikan mobil. Karena saudara yang sudah berkata demikian, maka aku akan mengaturnya sekarang. Kalian mengobrol. Aku pembalap mobil nomor 1 di Tiongkok. Memperbaiki mobil itu mudah. Mengapa belum diperbaiki juga? Kamu benar-benar payah menunda urusan pentingku. Percaya atau tidak, aku akan memotong gaji setengah tahunmu. Cepatlah. Aku di sini hanya untuk bekerja. Benar. Tapi hari ini, aku kedatangan seorang tokoh besar. Kupikir, mungkin tidak nyaman untukmu untuk muncul. Bagaimana kalau kamu kembali besok? Aku punya pengalaman. Aku bisa memperbaiki mobil sekarang. Apa yang kamu bualkan? Kamu masuk melalui pintu belakang. Masalah dengan mobilmu ada pada sabuk pada mesin. Memperbaiki starter mesin abadi itu tidak berguna. Pergi dari sini.
Apa kamu pikir kami tidak tahu mesin? Aku sudah memeriksanya 5 kali. Kamu tidak punya hak untuk berdiri di sini dan berbicara omong kosong. Saudara Yang, bukannya aku tidak percaya padamu. Orang-orang di sini, semuanya adalah teknisi. Saudara Ping, sesuatu yang buruk terjadi. Ada beberapa pria berpakaian hitam di pintu masuk desa. Mereka bergegas ke arah kita. Pria berpakaian hitam apa? Kamu pasti Lipin. Aku tidak mengubah namaku ketika aku bertindak. Aku tidak mengubah margaku ketika aku duduk. Aku adalah Lipin. Kalau begitu, ikutlah denganku. Mobil Tuan Bai, mogok di pintu masuk desa. Pergi dan perbaiki untukku. Tuan Bai. Tuan Bai telah tiba di pintu masuk desa. Kalau begitu, silakan duluan. Aku akan segera ke sana. Baiklah. Apa yang masih kamu tunggu? Pergi perbaiki mobilnya. Kami bahkan tidak bisa memperbaiki mobil Wuling dengan baik. Bagaimana kami bisa memperbaiki mobil mewah? Keluar. Saudara Yang, mengapa kamu tidak ikut denganku? Baiklah, apa kau punya mobil? Ayo pergi. Ini adalah mobil mewah seharga 5 juta. Aku menyentuhnya. Bahkan gagang pintunya memiliki keanggunan yang elegan. Kepala pelayan Su, Liping. Apa kamu benar-benar sanggup melakukan ini? Jangan khawatir. Kepala pelayan Su, mobil Tuan Bai. Aku pasti akan membuatnya bergerak. Baiklah. Sampang, biasanya makan makananku dan minum minumanku. Kamu menamparku di saat genting. Benar, Saudara Pin, kami biasanya hanya memperbaiki traktor dan ekskavator. Di desa ini, kami belum pernah melihat mobil mewah seharga 5 juta. Bagaimana kami tahu cara memperbaikinya? Kamu berani melawan? Bagaimana jika kami menggunakan terlalu banyak tenaga? Kami tidak akan mampu membayarnya bahkan jika kami bekerja selama 10 kehidupan. Minggir. Kepala pelayan Zu, tunggu sebentar. Ini akan segera siap. Bocah. Kau punya Nelly. Aku bisa memperbaiki mobilmu yang rusak. Tuan Bai, mobil ini tidak masalah besar. Aku akan memperbaikinya. Tuan Bai, tolong izinkan saya menjelaskan. Beri aku waktu. Aku pasti akan memperbaiki mobilnya, pasti memperbaikinya. Anak kecil, jika kau bisa memperbaiki mobilku, aku akan mengabulkan satu syarat untukmu. Tidak perlu. Hanya mobil rusak. Ini hanya masalah kecil. Jangan terlalu sombong. Apa kamu tahu siapa Tuan Bai? Dia adalah ayah dari penguasa Longchamp. Beraninya kamu lancang di depan Tuan Bai. Apa kamu ingin mati? Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak. Tuan Bai, kepala pelayan Zu, hentikan dia cepat. Dia ingin balas dendam pada masyarakat. Anak ini. Bukankah kau? Aku tidak mengenalnya. Dia bukan dari desa Hinlong. Tuan Bai, mohon ampuni saya. Bocah, kau menghancurkan mobilku. Bisakah kau membayarnya? Kau mengubah wajahmu lebih cepat daripada membalik buku. Mobilmu ini, bukankah sudah diperbaiki? Tuan, mobil ini benar-benar diperbaiki. Adik kecil, ini salah paham. Aku, Tuan Bai selalu menepati janjiku. Apa persyaratanmu? The film was Tidak perlu. translated and narrated Hari ini by hari M. pertamaku bekerja. Memperbaiki mobilmu juga pekerjaanku. Tenang saja, asalkan aku bisa tinggal di desa di masa depan dan memperbaiki mobil dengan tenang. Itu sudah cukup. Tuan Bai, dia dari bengkel mobil kami. Tulang punggung elit. Tuan Bai, kau mencariku. Saudara Yang. Ini adalah kontrak pengalihan untuk bengkel mobil Yinlong. Mulai sekarang, kau bisa tinggal di desa dan memperbaiki mobil sepuas hatimu. Tuan Bai, aku menghargai kebaikanmu. Tapi aku tidak bisa menerima ini.
Dermawan saya berkata, pria harus mengandalkan tangan mereka sendiri untuk mandiri. Dan memiliki ambisi besar. Anak muda memang menakutkan. Kakek, mengapa kau memanggilku kembali dengan begitu mendesak? Apa terjadi sesuatu? Yushwan, aku ingat. Kau sepertinya menyukai mobil. Tuan Yang, mohon tunggu. Tuan Yang, 3 hari kemudian adalah ulang tahun Tuan Yang ke-60. Aku ingin tahu, jika Anda bersedia memberi kami kehormatan untuk hadir. Aku sudah menolak Tuan Bai 2 kali hari ini. Akan tidak sopan untuk menolak lagi. Baiklah, aku mengerti. Baiklah. Bantu aku menyiapkan hadiah dan kirimkan ke desa Yinlong dalam 3 hari. Liping, kau harus memikirkan cara. Ayahmu adalah kepala desa. Dia pasti punya cara untuk menyelamatkan Yang Yang. Aku benci. Aku dengan baik hati memperkenalkannya untuk bekerja di bengkel mobil. Tapi dia berani menghancurkan mobil Tuan Bai, menyebabkan Tuan Bai melampiaskan amarahnya pada ayahku dan ingin mengambil kembali hak operasi bengkel mobil. Kau pergi. Bagaimana dengan Yang Yang? Kau benar-benar wanita yang hina. Kau akan segera mati, dan kau bahkan tidak mengetahuinya. Masih mengkhawatirkan kekasih itu. Kau harus berpikir dengan hati-hati tentang dirimu sendiri. Pavilion Raja Bintang ada di sini. Mereka menemukan Nona Suran tidak sadarkan diri, kurang dari 50 meter dari tempat kau mengalami kecelakaan. Apa kau bilang? Yang Siji melihatku dalam kecelakaan mobil dan membebaskan Suran. Nona Suran, setelah mengetahui bahwa kau menghilang, tidak kembali ke Suchang, tetapi tinggal di keluarga Yang. Apakah mobilku sudah ditemukan? Mobil yang hancur itu sudah terbakar sendiri, tapi kami sudah mengetahuinya, bahwa itu dilakukan oleh seorang pengkhianat. Dari Pavilion Raja Bintang, kami sudah mengeluarkan perintah pembunuhan. Dia akan segera ditangkap. Aku mengerti. Ngomong-ngomong, pihak kakekmu. Dia tidak tahu tentang urusanku di Pavilion Raja Bintang. Aku juga tidak akan membiarkannya tahu. Sangat baik. Kau berani bersekutu dengan orang luar? Liping dariku di sini, membawa pergi 500.000 dan melarikan diri, meninggalkanmu untukku. Aku tidak memberikan 1 sen pun kurang. Apakah itu bernilai 500.000? Tergantung pada penampilanmu. Bajingan, Semakin aku bersemangat. biarkan dia pergi. Bocah, kau berani merusak bisnisku. Kau tunggu saja. Yang, selamatkan aku. Sialan, tidak bisa hanya berdiri dan melihat kakak iparku mati. Yang, The film was Apa yang kau lakukan translated padaku and tadi malam? narrated by M Media. Kau sudah bangun, kakak ipar. Seseorang memberimu obat. Aku tidak punya pilihan. Jadi aku harus memandikanmu. Lalu, kau mencakarku seperti ini. Jangan seperti ini, kakak ipar. Jangan seperti ini. Kau keluar. Aku ingin berganti pakaian. Kakak ipar, ayo kita keluar dan membeli pakaian. Kain-kain lusuhmu ini, tidak ada satupun yang layak pakai. Aku mengerti. Kau keluar dulu. Berapa harga yang ini? Terlalu mahal. Ayo pergi ke toko lain. Jelek, bahkan tidak mampu membeli pakaian dan masih datang ke sini. Ini Tian Guli di Longcheng. Bukan desa bobrokmu. Bagaimana jika pakaiannya kotor? Kampungan. Menjumlahkan semua yang kau pakai. Apa kau punya 100 yuan? Barang termurah di sini. Harganya 6 angka. Yang. Ayo pergi. Tutup yang bagaimana yang cocok untuk pancri yang bagaimana. Kaki yang patah, tentu saja pantas mendapatkan sepatu usang. Begitu kar, yang CJ, yang kau pegang itu. Sepertinya tunanganku. Yang, kau belum mati. Maaf mengecewakanmu. Yang, keluarga yang sudah lama menyerah padamu. Bagaimana jika kau hidup tanpa keluarga Yang? Apa yang akan kau gunakan untuk bersaing denganku? Orang sepertimu
hanya cocok untuk menikahi gadis desa, dan kemudian melahirkan sekelompok orang Udit. Adapun aku, besok aku akan berada di pesta ulang tahun Tuan Bai, mewakili keluarga Yang. Pada saat itu, para selebriti dari semua lapisan masyarakat akan berkumpul di desa Yinlong. Aku akan mengumumkan di depan semua orang bahwa aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Yang. Yang CJ, apa kau sudah cukup bicara? Jangan katakan kakakmu tidak menjagamu. Bukankah ini hanya tentang uang? Ini 100.000. Cukup bagimu untuk menikahi seseorang seperti dia. Ambil ini. Jangan tunjukkan wajahmu di lonceng lagi. Yang, asalkan kau mengambilnya dan menjilat sepatu tuan muda yang hingga bersih. 100.000 ini milikmu. Kau malu menulis cek sebesar 100.000. Yang CJ, kau benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga Yang. Bocah, kau pikir kau siapa? Masih menjadi tuan muda kedua keluarga Yang? Suran. Apa nilaimu? Beberapa puluh ribu. Aku tunanganmu. Beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Jadi kau masih ingat? Dulu kau dan Yang CJ mengatur penculikan. Menyebabkan aku jatuh dari tebing. Kenapa kau tidak memikirkannya? Aku tunanganmu. Dasar pecundang, kakekku sudah pikun waktu itu. Itu sebabnya dia bersikeras menikahkan aku denganmu. Orang yang ingin kunikahi adalah pewaris keluarga Yang, bukan orang tidak berguna sepertimu. Yang, biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku sudah lama bersama Suran. Kecelakaan mobilmu itu benar-benar luar biasa. Kami berada di tempat tidur, menontonnya tidak kurang dari 100 kali. Setiap kali aku menontonnya, itu membuatku sangat bersemangat. Tuan muda Yang, kau membuatku tersipu dengan mengatakan itu. Lupakan saja Yang. Ayo pergi. Tidak apa-apa. Siapa bilang kita tidak mampu membelinya? Kemarilah. Bungkus semua pakaian di tokomu untukku. Tuan, seluruh stok kami, totalnya 8.880.000. Toko kami memiliki aturan, kami perlu memverifikasi dana sebelum pembelian. Ini adalah kartu tertinggi Bank China. Kartunya asli. Apakah ada uang di dalamnya atau tidak? Itu soal lain. Tuan muda Yang, aku juga ingin membeli pakaian. Bukankah aku baru saja membelikanmu sebuah mobil kemarin? Kau bahkan tidak mampu membeli beberapa potong pakaian. Aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas apa itu realitas. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa terus berpura-pura. Mari kita lihat apa yang kau lakukan kali ini. Tidak bisa terus berlanjut lagi, ya kan? Jika kau tidak bisa terus berlanjut, maka enyahlah. Jangan menunda pernikahanku dengan tuan muda Yang. Bagaimana kau begitu yakin bahwa Yang CJ yang membayar? Hanya 8 juta. Aku mampu membelinya. Yang, bukankah kau sudah cukup membuat keributan? Apa kau tidak cukup malu? Tuan, kartu Anda. Katakan pada kedua penipu ini dengan lantang, siapa yang membayar? Tentu saja Tuan Yang yang membayar. Apa yang ingin kau katakan sekarang? Tuan muda ini tidak mampu. Hanya 8 juta ini. Dua kartu Supreme yang identik. Mengapa dia yang menggeseknya? Bagaimana jika kau tidak bisa membedakannya dan membuat kesalahan? Merusak reputasiku. Aku akan membuat lonceng menghilang. Ternyata Tuan Yang yang membayar. Tuan muda Yang, pembayaran kartu Anda gagal. Perhatikan aku mengajarimu cara berbicara. Yang CJ, kau mempermainkanku? Aku baru saja menggesekkannya untukmu kemarin. Sebuah Bugatti senilai 30 juta. Kau menyalahkanku? Anting-antingmu sangat cantik. Ini adalah model baru. Yang, kenapa dia ada di sini? Kau bajingan. Terakhir kali keluarga menjebakku. Hari ini aku akan membuatmu menjadi bahan tertawaan kota. Apa kau gila? Ini adalah perjamuan kalangan atas. Aku akan mengusir kesialan untuk semua orang. Jangan mencemari udara di sini. Aku baik-baik saja. Jangan ganggu Tuan Bai.
bajingan tetaplah bajingan. Tidak bisa dibawa ke meja makan. Nona Bai telah tiba. Jika kau ingin berkelahi, pergilah keluar. Nona Bai, dasar jalan ini. Siapa yang mengotori aula duluan? Bawa Nona Li untuk mandi dan berganti pakaian. Ikutlah denganku. Ketua Pavilion, pihak Suran dan Yang Shiji, apa kau ingin aku? Tidak perlu. Jangan bersuara. Mereka di sini untukku hari ini. Lindungi Xianglan. Jangan ungkapkan identitasmu. Ya, Pertama-tama, terima kasih atas kedatangan kalian semua. Semua orang berkumpul di sini untuk menghadiri perjamuan ulang tahun ke-60 Baiku. Di hari yang spesial ini, aku mengumumkan bahwa aku ingin mengatur pernikahan untuk cucu kesayanganku, Bai Yuxuan. Nona Bai ini bukan hanya wanita tercantik di Longcheng, tetapi juga Grandmaster seni bela diri termuda. Kudengar, Tuan Muda Su dari keluarga Su, dari rumah jenderal di Sucheng, berlutut di kediaman Bai selama 3 hari 3 malam. Memohon untuk menjadi menantu laki-laki yang tinggal di rumah dan diusir dari Longcheng. Kali ini, aku ingin tahu Tuan Muda dari keluarga kaya mana yang sangat beruntung. Berani bergosip di telingaku, percaya atau tidak, akan kurobek lidahmu. Yuxuan, kakek telah menemukanmu suami yang baik. Dia adalah Yan Yan. Kakak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Tuan Bai, aku bersedia menggunakan pusaka keluarga Su, piring giok naga dan Phoenix Han Barat sebagai hadiah pertunangan untuk menikahi Nona Yuxuan. Tuan Muda Ci bahkan membawa pusaka keluarga ini. Mungkinkah dia akan merebut pengantin wanita? Ini adalah kekuatan orang terkaya di Beijing. Kudengar harta karun Han Barat bernilai sangat mahal. Keluarga Cu ini benar-benar membawa seluruh piring giok Han Barat sebagai hadiah pertunangan. Yang bersaing dengan keluarga Zu untuk pengantin wanita. Aku akan melihat bagaimana kau mati. Aku ingin tahu siapa yang ada di mulut Tuan Bai. Bisakah kau menghadapiku dalam pertarungan yang adil? Itu dia. The film is translated and Beraninya kau narrated mencoba by mencuri M-Media. dewiku dengan apa yang kau miliki. Yang. Pada akhirnya, aku memang tidak cukup baik untukmu. Apa? Kau tidak membawa hadiah pertunangan dan kau ingin kabur? Yan Yan, aku akan mengatur hadiah pertunanganmu. Kakek, tolong berhenti membuat masalah. Jangan khawatir. Saudara yang baik, keluarga yang hanya menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Tuan Bai. Mereka tidak menyiapkan apapun untukmu. Sepasang mutiara malam bercahaya tak ternilai dari Laut Selatan, bernilai 3 juta. Raja Ganoderma Lucidum liar yang dihasilkan dari Pulau Diwai Shenye, bernilai 5 juta. Lukisan sungai dan laut yang bergelora karya Wudozi dari Dinasti Tang, bernilai 10 juta. Yang Shiji dari Longcheng mengucapkan selamat kepada penguasa kota tua atas keberuntungan dan umur panjangnya. Yang, tanpa keluarga Yang, kau bukan apa-apa. Yan Yan, apakah kau punya keberatan terhadap pernikahan ini? Tuan Bai, Anda mungkin sudah terlalu lama meninggalkan Longcheng. Yang hanyalah seekor anjing liar dari keluarga yang kami. Dia tidak bisa memberikan hadiah pertunangan yang layak, dan kau berani mempertunangkan cucumu dengannya. Sebaiknya kalian semua jangan tertipu oleh orang tak berguna ini. Yang CJ, jaga mulutmu. Yang, bukankah kau hanya mencoba mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma? Tidak bolehkah orang membicarakannya? Dia baru saja diusir dari keluarga Yang, dan sekarang dia di sini untuk menjadi menantu laki-laki. Rumor mengatakan, kepala keluarga yang membawa putra haramnya untuk menjadi menantu laki-laki yang tinggal di rumah. Itu menyebabkan kehebohan di kota. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, seperti ayah seperti anak. Tuan Bai, yang sama sekali tidak layak untuk Yuxuan. Hanya aku bisa memberinya kemakmuran seumur hidup. Dia benar.
Nona Bai tidak bisa menikahi Yang Yang. Cukup, Yang Yang dan Tu Zihao. Aku tidak akan menikahi salah satu dari mereka. Apakah memiliki uang membuatmu hebat? Jadi bagaimana jika kau orang terkaya di ibu kota? Aku Bai Yishuang, hanya akan menikahi seseorang yang benar-benar kucintai dalam hidup ini. Itu tidak ada hubungannya dengan ketenaran atau uang. Selain itu, aku Bai Yishuang dalam hidup ini tidak akan pernah menikahi seorang idiot demi uang. Utusan khusus Paviliun Raja Bintang telah tiba. Siapa kau? Paviliun Raja Bintang sedang dalam misi. Mereka yang menghalangi jalan, mati. Ku dengar Tuan Bai suka mengadu burung. Paviliun Raja Bintang dipercayakan oleh Tuan Yang Yang, diperoleh dari luar negeri. Sepasang Feng Koi Sutra emas, untuk memberi selamat kepada Tuan Bai. Semoga hidupmu selama Gunung Selatan. 10.000 tael emas. Feng Koi Sutra emas ini tak ternilai harganya. Jika mereka datang berpasangan, mereka bahkan lebih sulit ditemukan di dunia ini. Hadiah ini terlalu berharga. Tidak peduli seberapa mahal burung itu, jika tidak bertemu dengan seorang ahli, ia akan selalu menjadi burung yang tidak mencolok. Memilikimu adalah kehormatan bagi mereka. Mengenai perjanjian pernikahan, aku tidak mau. Hidupku direncanakan, biarlah dibatalkan. Kupikir dia melakukannya dengan sengaja. Mencoba menggunakan metode ini untuk menarik perhatian Yushuangku. Hanya dia. Dia layak mengenal Paviliun Raja Bintang? Tuan Muda Zhu, wajah Nona Bai, telah benar-benar dipermalukan oleh Yang Yan hari ini. Jika itu aku tidak akan pernah membiarkan wanita yang kucintai menderita keluhan seperti itu. Putri penguasa kota, dicampakkan oleh orang tidak berguna. Jika aku Nona Bai, aku pasti akan membunuh Yang Yang sendiri. Xianglan. Yang Yang, selamat untukmu hari ini. Xianglan. Tidak peduli apa yang orang lain katakan. Orang yang ingin kunikahi dalam hidup ini, hanya kamu. The film was Pezina dan translated pezina. and narrated by M Media. Yang Yang, kau sengaja merusak mobilku, menyebabkan aku cacat di kedua kaki sekarang. Aku memberitahumu, hari ini aku akan membuatmu membayarnya dengan darat. Aku tidak mencarimu. Kau datang sendiri ke pintuku. Cukup omong kosong. Hanya kau yang menyentuh mobilku, pasti karena kau punya niat buruk. Kau ingin membunuhku. Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak perlu melakukannya sendiri sama sekali. Masih keras kepala. Pria, bawa jalang ini pergi. Jangan bergerak. Aku bisa pergi denganmu, tapi kau akan menyesalinya. Temukan Nona Bai. Dia pasti punya cara. Jiang-jiangku. Kau baru berjalan 100.000 kilometer. Dan kau bahkan belum menyesap. Bensin nomor 95. Dan sekarang kita mengucapkan selamat tinggal selamanya. Yang Yang. Aku akan membuatmu dikubur bersama Jiang-jiangku. Mobil rusakmu itu, dulu, ketika aku sedang memperbaiki mobil untuk Master Bai, aku memperbaikinya dengan baik untukmu. Sekarang kau menabraknya hingga rodanya hilang, dan kau menyalahkanku. Ada saksi dan bukti. Kau tidak bisa menyangkalnya lagi. Baiklah. Hari ini aku akan membakarmu saja. Agar kau bisa turun dan menemani Jiang-jiangku. Tuan Bai. Sekarang semua orang di internet mengatakan bahwa pabrik kami adalah pabrik hitam. Dan ada banyak influencer besar melakukan perundungan siber pada pabrik kami. Banyak pekerja telah melakukan mogok kerja. Kami ingin Anda memberi kami penjelasan. Berikan penjelasan. Hari ini setiap orang yang melakukan pemogokan dipecat. Aku tidak memelihara orang yang tidak tahu berterima kasih di bawah komandoku. Ya, Nona Bai.
Nona Bai, yang telah ditangkap. Apa? Liping mengalami kecelakaan mobil dan menjadi cacat, dan juga menjebak Yang karena menghancurkan mobilnya. Sekarang mereka bahkan menangkapnya. Baiklah, aku mengerti. Aku tahu di mana Yang berada. Direktur pabrik. Menurut orang dalam, apakah kau sengaja menginstruksikannya, tukang reparasi mobil, untuk menyabotase mobil, untuk menciptakan kecelakaan mobil? Bagaimana kau menjelaskan ini? Lepaskan, lepaskan. Kau suka pembakaran dan pembunuhan, bukan? Aku ikut saja. Jangan hanya berdiri di sana, pergi. Jangan bergerak. Mendekat sedikit saja, dan aku akan membunuhnya. Saudara Yang. Aku salah. Itu Tuan Muda Zhu. Xu Xiao yang menghasutku. Aku awalnya sudah meninggalkan desa Hinlong. Kecelakaan mobil itu disebabkan olehku sendiri yang mengemudi dalam keadaan mabuk. Xu Xiao datang kepadaku dan berkata, untuk bekerja sama dengannya. Asalkan kau membuktikan bahwa kau mengubah mobil itu, dia akan memberiku 3 juta. Aku tidak punya pilihan. Idiot ini berpikir bahwa membunuhku, Bai Yoshuang akan menikah dengannya. Bukankah kakimu lumpuh? Saudara Yang, meskipun cacatku palsu, tapi aku hanya ingin menipu uang pensiun. Aku sungguh tidak bermaksud menyakitimu. Tua, mohon jangan menyimpan dendam padaku. Anggap saja aku seperti kentut. Dan biarkan aku pergi. Baiklah. Aku tidak membunuh sampah. Aku akan mengampunimu hari ini. Sungguh. Ketua Pavilion, menurut informasi terbaru, Xu Xiao ingin menggunakan insiden kecelakaan mobil ini untuk menghancurkan reputasi bengkel mobil Yinglong. Sekarang internet penuh dengan berita negatif tentang bengkel mobil itu. Sejumlah besar blogger media sosial telah datang ke desa Yinlong. Nona muda Anda tidak punya masalah dengan Anda. Mengapa Anda menjebaknya? Menurut orang dalam, apakah kamu sengaja menginstruksikan tukang reparasi mobil untuk menyabotase mobil, untuk membuat kecelakaan mobil? Bagaimana kamu menjelaskan ini? Direktur pabrik, apakah wanita di sebelahmu ini juga karyawan baru di pabrikmu? Anda belum pernah ke desa Yinlong, dan Anda tidak mengerti sama sekali. Bengkel mobil Yinlong, Nona Bai tidak punya masalah dengan Anda. Mengapa Anda menjebaknya? Aku seorang blogger selebriti internet dengan jutaan pengikut. Apa artinya dirimu? Beraninya kamu mempertanyakan aku? Percaya atau tidak? Aku akan membuat video dan mengunggahnya secara daring untuk membiarkan semua orang lakukan perundungan siber terhadapmu. Apa itu blogger selebritas internet? Level apa jutaan pengikut itu? Dan kau ingin menipu kami? Dewi Tuan Muda Zhu kami. Aku minta maaf, kakak ipar Chu. Aku minta maaf. Aku buta. Aku bukan apa-apa. Aku tidak tahu ini adalah istri Tuan Muda Chu. Tuan Muda Chu sangat murah hati. Mohon sampaikan permintaan maaf kepada Tuan Muda Chu. Untukku, kami benar-benar tidak bermaksud demikian. Apa kau buta? Tuan Muda Zhu mengeluarkan uang untuk menyewamu berakting. Bahkan tidak bisa mengingat pemeran utama wanita. Katakan pada si kepala batu itu, bagaimana jika dia punya 1 triliun? Sejauh yang aku ketahui, 1 triliun tidak lebih baik dari 1000 mawar. Dalam hidupku, Bai Yishuang, mustahil bagiku untuk menyukai orang bodoh semacam itu. Generasi kedua yang kaya, ayo pergi. Halo, Tuan Muda Zhu. Masalahnya gagal. Dia bilang dia ingin 1000 bunga. Ketua Pavilion, Chu Xiao yang ingin menggunakan opini publik untuk menekan bengkel mobil, sehingga dapat menyuntikkan modal ke dalam bengkel mobil, memainkan permainan mengubah wajah. Si kepala batu ini memiliki perkembangan otak yang bahkan tidak sebaik siswa sekolah dasar. Aku akan pergi mengajarinya pelajaran. Sudahlah, aku tidak akan repot-repot dengan orang bodoh. Tapi itu juga masalah bahwa dia terus tinggal di desa. Karena dia begitu bertekad untuk menjadi simpu, maka aku mungkin juga membantunya. Kau tidak mungkin berpikir untuk kali ini bengkel mobil Yinlong. Terima kasih atas usaha semua orang. Kali ini, biarkan kami berada di Longcheng, membuat toko reparasi mobil Yinlong lebih besar dan lebih kuat. Yang, kau sendiri yang bilang bengkel mobil Yinlong. Akulah direktur pabriknya. Kenapa kau memberi perintah? Kau. Sebagai seorang penyelia,
Aku mengusulkan, biarkan rekan-rekan di desa Yinlong. Semua pindah ke Longcheng. Mari bekerja keras bersama di kota. Memulai bisnis bersama. Setuju? Setuju. Sepupu, kami toko reparasi mobil sedang merayakan secara internal. Mengapa kau ikut bersenang-senang? Aku mendengarkan dewiku. Pergi sana. Tidak, kenapa jadi seperti ini? Aku punya uang. Toko reparasi mobilmu ingin menjadi lebih besar dan lebih kuat. Bukankah kau harus menarik investasi? Aku akan menginvestasikan 200 juta pertama. Jika itu tidak cukup, aku akan mengatakan lebih. 200 juta. 500 juta. 1 miliar. 700 juta. 1,5 miliar. 1 miliar. 2 miliar. 1 miliar sudah cukup. 2,5 miliar. 1 miliar sudah The film difinalisasi. was Sepupu. translated Setuju. and narrated by Cangkir M tangan. Media. Cangkir tangan. Cangkir tangan. Di mana Gyokku? Gyokku hilang. Dua nenek. Tolong berhenti menyentuhnya. Chu Xiao, kamu bodoh. Su Xiao pikirkan baik-baik. Di mana kau meletakkannya? Kau pria yang murah hati. Mohon maafkan kami. Tuan Muda Zhu. Itu. Bajingan itu. Pasti dia. Tuan Muda Yan, apakah liontin giok ini benar-benar bernilai 100 juta? Jika itu asli, kau tunggu saja untuk mendapatkan uangnya. Semakin banyak yang kau tahu, aku khawatir kau akan punya uang, tetapi tidak punya nyawa untuk dihabiskan. Nyonya Xian, orang yang menculik tuan pemilik kota Bai sejak awal, telah ditangkap kembali. Itu 3 bulan yang lalu, buronan dalam daftar pencarian. Nyonya Xian, itu dia. Dia telah menipu di jalanan selama 2 hari terakhir ini. Baru saja ditangkap. Nyonya, saya difitnah. Saya mencari nafkah dengan keterampilan saya. Sama sekali tidak. Tidak ada pemerasan. Anda menculik di satu sisi, dan berpura-pura menyelamatkan orang di sisi lain. Mendapatkan 2 bagian uang. Anda menyebut itu menggunakan keterampilan Anda? Jetty. Kakekku juga diculik olehmu. Saya salah. Saya salah. Saya salah. Tingkatkan hukumannya. Saya salah. Saya salah. Saya salah. Aku bisa membiarkanmu pergi, tapi beberapa hal. Kau harus mengaku dengan jujur. Baiklah, aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku berkata. Kalian berdua. Barang itu benar-benar tidak ada padaku. Trik ini digunakan terakhir kali. Itu tidak berhasil. Ketua Pavilion. Aku benar-benar tidak tahu. Itu barang yang kau inginkan. Kalau tidak, pinjami aku keberanian. Aku tidak akan berani. Aku menjual liontin giok itu. Ada apa? Apakah aku kekurangan uangmu? Mencuri barang dariku untuk dijual. Hubungi pembeli itu segera. Aku akan membayar 2 kali lipat. Kepala batu, mengapa berbicara tentang uang untuk barang-barang kita sendiri? Apakah kau akan bicara atau tidak? Katakan. Itu Tuan Muda Yang. Itu Tuan Muda dari keluarga Yang.
Di sini sangat kotor. Apakah ini level supervisor Anda? Pelanggan ini. Aku minta maaf atas pelayananku. Itu tidak memuaskanmu. Mobil bukanlah manusia. Mereka tidak bisa bicara. Jadi mereka mengalami kecelakaan yang dipentaskan. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Jadi kita harus lebih The film menghargai was mobil kita translated bahkan and lebih. Kau benar narrated kan? by M Media. Dasar wanita bau. Dasar kampungan. Aku akan mengadukanmu. Sama-sama kapan saja. Tidak baik. Direktur pabrik. Satu telah dibuka di seberang kita. Grup reparasi mobil house. Mereka memberi orang cuci mobil gratis. Mereka telah mengambil semua pelanggan kita. Pergi dan beritahu Yang. Aku akan pergi melihatnya. Tuan yang sudah pergi. Yang. Kau di depan pintu, menghalangi pekerjaan normal kami. Kau benar-benar terlihat seperti anjing liar yang mengemis makanan. Aku tidak menyangka bahwa setelah tidak bertemu denganmu selama beberapa hari, Nona dari keluarga Su yang terhormat telah jatuh menjadi mobil untuk grup house. Semangat Jenderal Su di surga. Aku khawatir dia juga tidak tahan melihatnya. Hari ini benar-benar meriah. Suara petasan di pintu tidak bisa menutupi gonggongan anjing di pintu juga. Tuan muda Yang, kepala keluarga Yang, bantu aku memberinya pelajaran. Bocah, aku tidak menyangka kau berani datang ke pintuku. Itu menyelamatkanku banyak usaha. Yang CJ. Kembalikan Yinpei kepadaku sekarang. Aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni hidupmu. Yang, aku tahu kau pandai berkelahi. Tapi yang ini adalah seorang ahli alam demigod. Mari kita lihat seberapa sombong kau bisa kali ini. Berhenti. Bangunan ini dicurigai melakukan renovasi ilegal. Saya di sini untuk memeriksa di bawah perintah Tuan Kota. Mohon bekerja sama. Siapa sih keluarga bayi itu? Sebidang tanah mana di Longcheng ini tidak dibesarkan oleh keluarga Yangku? Tuan muda Yang, tenanglah. Bai Yushuan hanyalah seorang jalan yang tidak tahu diri. Hanya karena dia menutup perusahaan kecil yang baru saja dibuka. Dia pikir dia mampu. Dia tidak tahu bahwa grup House memiliki kekuatan yang besar. Dan dia hanya memiliki pabrik rayot kecil seperti itu. Apakah manajer banmu ada hari ini? Aku ingin bertemu dengannya. Dana di rekening Yinlong kami. Sama sekali tidak ada masalah. Bagaimana bisa kau membekukannya sesuka hati? Halo. Tuan Muda Su, proposal proyek ini, apakah Anda puas dengannya? Aku tidak menyukainya. Tuan Muda Su, proyek Teluk Pertemuan Raja Naga ini adalah pembangunan besar Longcheng. Proyek untuk 10 tahun ke depan. Jika Anda pikir investasi modalnya terlalu banyak, kita masih bisa mendiskusikannya. Proyek utama 1 miliar. Ibuku yang terkaya tidak pernah menerima kerjasama di bawah 100 miliar. Ubah itu, aku akan mengubahnya sekarang juga. Ini adalah klaim super besar senilai lebih dari 100 miliar. Revisi kontrak dalam 5 menit. Tidak boleh ada kesalahan. Apakah tugas Nona Su sudah selesai? Semuanya sudah selesai. Nona Bai, manajer bank kami sedang menerima tamu yang paling terhormat hari ini. Anda tidak bisa masuk. Suruh Hui Ji yang keluar. Aku ingin bertemu dengannya. Nona Bai, jika Anda terus membuat masalah seperti ini, saya harus meminta Anda untuk pergi. Tuan, semua pengaturan sudah beres. Ini daftar The tamunya film was untuk perjamuan Raja translated Bintang and besok. narrated by M Media. Bocah, lihat apa ini? Undangan ke perjamuan Raja Bintang. Jadi bagaimana jika kau kembali ke Longcheng? Undangan ini
secara pribadi dirancang oleh ketua pavilion. Undangan yang begitu terhormat, tidak mungkin kau seorang yang tidak berguna bisa mendapatkannya. Aku tidak membutuhkan undangan untuk menghadiri perjamuan Raja Bintang. Itu benar. Perjamuan sebesar itu, jika kau masuk dan bekerja sebagai juru masak atau pelayan, aku tidak akan terkejut. Lagi pula tidak semua orang punya kulit setebal dirimu. Biar ku beritahu. Aku sudah mengumpulkan ahli dari luar negeri. Begitu perjamuan Raja Bintang dimulai, aku akan membuatmu menonton. Dirimu sendiri kehilangan segalanya. Lalu aku akan mengambil 2 liontin giok itu dan memberikannya kepada pemimpin pavilion. Semuanya akan berakhir. Bocah, besok adalah hari kematianmu. Nona Su, Nona Su. Bukankah ini putri dari Tuan Kota Bai? Kau benar-benar mempermalukan ayahmu. Kenapa dia boleh masuk dan aku tidak boleh? Nona Su kami adalah klien besar di sini. Dia menghabiskan lebih dari 10 juta untuk produk manajemen kekayaan setiap bulan. Bai Shuang, kau seorang direktur pabrik kecil dengan rantai modal yang rusak, hanya membuat beberapa keributan dan ingin bertemu dengan manajer bank. Mengapa tidak sekalian saja meminta manajer bank berdiri di depan pintu sebagai maskot? Ini adalah bank, bukan rumah tuan kotamu. Dasar jalan gila, apa kau sudah gila? Yushuangku, Minggir. Nona Su, apakah Anda baik-baik saja? Nona Su, Tuan muda Chu, kau menyakitiku. Jangan sentuh aku. meskipun tuan muda yang mendominasi Longchem dalam hal kekuatan finansial, keluarga Su adalah yang terkaya di ibu kota. Aku hampir membuat kesalahan besar. Nona Bai, ini semua kesalahan orang-orang di bawahku. Mereka tidak tahu bagaimana menangani berbagai hal. Mereka mengabaikan Anda saat saya tidak memperhatikan. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Manajer Bang Hu, dana bengkel mobil kami telah dibekukan. Kau tidak tahu tentang ini. Dibekukan. Kau barang tua, beraninya kau. Nona Bai, rekening dana bengkel reparasi mobil Yinlong telah dipulihkan seperti semula. Mohon konfirmasi. Manajer Bang Hu, sebelum aku datang, staf Banemu meneleponku untuk mengatakan bahwa bengkel mobil Yinlong memalsukan rekening. Aku ingin tahu bagaimana mereka dipalsukan. Sama sekali tidak. Pasti ada seorang pekerja magang baru yang salah memencet nomor. Apa yang dia pegang? Tidak mungkin milik bengkel mobil kami. Rekening palsukan. Bagaimana bisa begitu? Inilah yang baru saja saya diskusikan dengan Tuan Muda Long. Proyek Teluk Julon. Kontraknya baru saja ditandatangani. Dan kita akan segera terhubung. Itu benar. Kontennya baik-baik saja. Aku baru saja melihatnya. Chu Zihao, bodoh, inikah yang kau sebut tidak ada masalah? Dasar kau tua. Kau mempermainkan kontrak Yen yang denganku. Menipu Tuan Muda ini untuk menandatangani. Sudah berakhir. 10 miliarku. Sianglan. Besok adalah pemakaman ayahku. Kuharap kau bisa berada di sana sebagai nyonya untuk menemaniku. Jangan khawatir mulai sekarang. Aku akan bersamamu. The film was translated and Yang narrated jangan by khawatir. M-Media. Kau duluan saja, aku akan segera ke sana. Tuan, tolong putar balik.
Ketua pavilion para tamu sudah tiba. Semua orang menunggumu. Apakah Xianglan sudah ditemukan? Tempat terakhir Nyonya menghilang adalah di depan pintu rumah. Kami sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Kami akan segera mendapat kabar. Waktu keberuntungan untuk perjamuan Raja Bintang telah tiba. Bisnis keluarga Zhu dari ibu kota mengucapkan selamat atas pembukaan pavilion Raja Bintang. Membawa 10 gerobak batu Gyokhan Barat yang bagus sebagai hadiah. Guan Bei dari Longcheng mengucapkan selamat atas pembukaan pavilion Raja Bintang, membawa lukisan dari dinasti Tang yang makmur sebagai hadiah. Kediaman Jenderal keluarga Su dari Suzheng mengucapkan selamat atas pembukaan pavilion Raja Bintang. Membawa patung Guanyin Jiok dari Laut Cina Selatan sebagai hadiah. Tuan Hu dari Hu Hall Manor mengucapkan selamat atas pembukaan pavilion Raja Bintang. Membawa patung Guan Gong untuk menangkal kejahatan. Beng Longcheng mengucapkan selamat atas pembukaan pavilion Raja Bintang. Membawa sebotol anggur 7 bintang merangkul bulan sebagai hadiah. Keluarga nomor 1 di Longchem. Kepala keluarga yang ke-19. Membawa 2 ahli top dari luar negeri. Mengucapkan selamat atas pembukaan pavilion Raja Bintang. Satu undangan benar-benar membawa 3 orang. Apa yang kau tahu? Kedua orang itu jelas terlihat seperti hadiah. Apa yang tersirat dari kepala keluarga yang? Mereka bilang intelijen pavilion Raja Bintang adalah yang terbaik di dunia. Aku tidak berpikir itu sehebat itu. Utusan Tuan Xian, kau bahkan tidak mengenali ini kan? Pavilion Raja Bintang belum pernah menerima berita pengunduran diri kepala keluarga yang ke-18. Kenapa juga aku harus menjelaskannya padamu? Di mana pemimpin pavilionmu? Kita semua adalah tamu kehormatan yang diundang ke perjamuan Raja Bintang. Kau membuat kami menunggu di sini. Apakah ini cara pavilion Raja Bintang memperlakukan tamu? Silakan Tuan Pavilion menampakkan diri. Silakan Tuan Pavilion menampakkan diri. Silakan Tuan Pavilion menampakkan diri. Pendiri pavilion Raja Bintang tiba. Yang, ini bukan bengkel mobilmu. Apa kau salah tempat? Perjamuan Raja Bintang Yang adalah acara besar. Kau secara terang-terangan menyebabkan masalah. Aku Suran mewakili kediaman Jenderal Su Cheng, meminta Tuan Pavilion untuk mengeksekusi Yang. Apa yang kau inginkan? Biarkan aku pergi. Bebaskan dirimu. Hidupmu adalah hidup. Tetapi hidupku bukanlah hidup. Jika aku melepaskanmu, aku akan kehilangan nyawaku. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Aku Suran mewakili kediaman Jenderal Su Cheng, meminta Tuan Pavilion untuk mengeksekusi Yang. Eksekusi Yang. Eksekusi Yang. Semuanya pavilion Raja Bintang kami mengambil peningkatan diri dan ketekunan dan kebajikan untuk membawa segala sesuatu sebagai prinsip pendiriannya. Itu juga yang ayahku cari sepanjang hidupnya. Hari ini semua orang telah datang dari jauh. Aku ingin menjamu kalian semua untuk makan malam. Semangkuk nasi. Kami membawa hadiah yang sangat berharga, dan dia hanya memberi kami semangkuk nasi. Siapa yang dia pandang rendah? The film was translated and narrated by M Media. Yang, berhenti mencoba menakutiku dengan sandiwaramu. Bahkan jika benda tua itu merangkak keluar dari peti matinya hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Hajar dia. Yang, pertunjukan baru saja dimulai. Bisakah kau bahkan pergi? Mari kita ganti lokasi. Kau datang sendiri. Jika tidak, aku jamin mereka berdua akan mati sebelum aku. Tolong, tolong. Berhenti, jangan mendekat. Mendekat sedikit saja, dan aku jamin dia akan mati duluan.
Yang, asalkan kau memberiku liontin Yang, kau bisa membawa salah satu dari mereka bersamamu. Aku bisa memberimu barang itu. Tapi aku ingin membawa kedua orang itu. Sialan, apa aku sedang bernegosiasi denganmu? Yang satu adalah putri kesayangan penguasa kota. Yang lainnya adalah wanita muda dewasa yang seksi. Hanya satu dari mereka yang bisa hidup. Yang, hidup mereka ada di tanganmu sekarang. Bukankah itu terasa sangat mendebarkan? Berhenti mengulur waktu, mana yang kau pilih? Biarkan dia pergi. Di mana barangnya? Yang, ini pilihanmu. Sekarang tidak apa-apa. Kau. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan kembali 2 liontin Jiao. Kenapa tidak ada reaksi? Di mana surat wasiat benda tua itu? Terkunci di ruang rahasia pavilion Raja Bintang. Hanya Jiao kembar naga yang bisa membuka pintu ke ruang rahasia. The film was translated and narrated by M Media. Kamar rahasia Pavilion Raja Bintang. Pavilion Raja Bintang. Sepupu, saat itu sangat berbahaya di perjamuan Raja Bintang. Kau benar-benar membiarkan Yushuangku melindungimu di sisimu. Apakah kau bahkan seorang pria? Chu Ziao, mengingat kau menyelamatkanku. Selama kau tidak terlalu banyak bicara, aku janji tidak akan memukulmu. Dan sepupu, bagaimana kau bisa menghadiri perjamuan Raja Bintang? Apakah kau membayarnya? Apakah itu mahal? Geng itu di perjamuan Raja Bintang 200 juta. Menjualiku tiket berdiri. Mereka bahkan lebih kejam daripada pedagang berhati hitam. Aku salah. Ketua Pavilion, para penculik yang menyebabkan kecelakaan mobil itu telah tertangkap. Ini adalah situasi pengakuannya. Hanya mengandalkan ini, kita masih tidak bisa menjatuhkan grup house. Sekarang liontin giok naga kembar telah diambil oleh Yang Shiji lagi. Jadi bagaimana jika Yang Shiji mendapatkan giok itu? Ruang rahasia Pavilion Raja Bintang, olah perusahaan properti Bank Dunia, dibangun. Jika kau ingin mendapatkan surat wasiat itu tidak sesederhana itu. Ayo pergi, kita akan pergi ke ruang rahasia. Bagaimana jika ayahku meninggalkanku pintu belakang? Kau tidak pernah tahu. Hanya mekanisme yang satu ini, kami sudah mencobanya lebih dari 20 kali.
Mengapa kita tidak berjaga di sini saja? Setiap kali dia datang, kita menghajarnya, sampai dia menyerahkan liontin giok itu. Hanya kita berdua seperti ini. Bahkan tidak bisa mengalahkan satu ahli di sisinya kan? Tuan Xian, Yang Shiji menyebabkan masalah dengan sertifikat kepemilikan properti Pavilion Xingguang. Wanita celaka. Kau bahkan berani mencuri priaku. Jangan berpikir hanya karena kau memiliki beberapa informasi tak berharga. Tuan muda yang akan tertarik padamu. Nona Su, kau terlalu banyak berpikir. Kau hanyalah seseorang yang rantian, pungut dari panti asuhan. Apa kau pikir tuan muda yang akan benar-benar menyukaimu? Dan kau ingin memasuki keluarga yang Nona Su, tuan muda yang membawaku kembali. Aku pasti tidak melakukan apapun. Masih berbicara. Tuan muda yang sudah mendapatkan liontin giok naga kembar. Apa kau percaya aku bisa membuatmu menghilang dari pandanganku selamanya? Jangan mendekat. Kau. Kumohon. Jangan bawa aku kembali ke keluarga yang. Semua orang di Pavilion Xingguang. Kalian secara ilegal menduduki properti orang lain. Aku adalah pemilik bangunan ini. Aku beri kalian waktu setengah jam. Aku akan datang untuk mengambil properti itu kembali setelah setengah jam. Ketua Pavilion, properti perbelanjaan gedung The film Pavilion was Raja Bintang. translated Kontrak yang and ditandatangani narrated by memang N tanda Media. tangan pribadi bos. Setelah bos meninggal, Yang Shiji memang yang pertama dalam garis warisan. Satu-satunya yang bisa mengakses kontrak ini adalah bos dan sekretaris yang sebelum bos pergi ke rumah sakit. Sekretaris yang juga menghilang. Terakhir kali aku melihatnya adalah di keluarga yang. Sekretaris Yang. Hari ayahku mengalami kecelakaan. Dialah yang menelponku. Yang Shiji tiba-tiba mulai merebutnya. Liontin giok naga ganda. Itu juga setelah sekretaris yang menghilang. Temukan sekretaris Yang untukku sesegera mungkin. Aku ingin menemukan alasan pengkhianatannya. Ya. Baiklah, aku mengerti. Ketua Pavilion, sekretaris yang ada di rumahmu sekarang. Yang. Dia tidak mungkin menjadi salah satu dari orang-orang yang Shiji. Kembali di ruang bawah tanah. Dia dipukuli lebih parah daripada aku. Sekretaris Yang. Bagaimana kau menjelaskan semua ini? Tuan muda yang wasiat di ruang rahasia Pavilion Raja Bintang. Bukan milikmu. Awalnya itu ditinggalkan untuk Yang Shiji oleh bos. Apakah liontin giok naga ganda akan menjatuhkan grup house? Ayah. 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 Tuan muda yang wasiat bos dibagi menjadi dua salinan. Wasiat di ruang rahasia Pavilion Raja Bintang ditinggalkan untuk Yang Shiji. Yang satunya. Ini adalah mandatmu. Jatuhkan grup house. Di sini, ada keluarga Yang dan grup house selama beberapa dekade terakhir berkolusi dengan organisasi asing. Bukti pengkhianatan dan pengkhianatan. Bos selama 20 tahun terakhir telah bertahan dan hidup pas-pasan di keluarga Yang hanya untuk menunggu hari itu.
agar semua ini menerima pengadilan yang adil. Direktur pabrik, dengan tambahan pavilion Raja Bintang, pabrik reparasi mobil Hinlong kita tidak perlu khawatir tentang KPI tahun depan. Ketua pavilion telah memikirkan semuanya dengan sangat teliti. Ketua pavilion Raja Bintang ini harus melakukan semuanya sendiri. Dia harus menghadapi ribuan situasi setiap hari dan mengurus semuanya. Dia bahkan punya waktu untuk merekrut orang untuk pabrik kita. Dia sungguh luar biasa. Direktur pabrik, kau harus membawaku untuk menemuinya ketika kau punya waktu. Tentu. Aku sangat lelah hari ini. Zhu Xiao, pria yang tidak bisa diandalkan itu, ternyata kabur diam-diam. Melarikan diri, melarikan diri. Dia bilang tangannya hanya untuk memegang kemudi Bugatti. Dan hari ini, dia mengendarai Lalamove lebih dari selusin kali. Dia bilang dia hampir muntah karena bau bensin. Tapi untungnya semua orang dari pavilion Raja Bintang sudah diselesaikan. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Apa? Tuan pavilion yang Shiji pergi ke ruang rahasia. Bocah, ini semua sudah berakhir. Apa yang kau inginkan? Apa yang ingin disembunyikan oleh kakak tua itu? Semuanya ada di tanganku sekarang. Yang Shiji, kau orang yang merosot secara sosial. Kau sama sekali tidak pantas menjadi warga Longcheng. Nona Bai, aku minta maaf atas apa yang kulakukan sebelumnya. Aku minta maaf. Aku melakukannya dengan sengaja. Kau pikir kau ini siapa? Bahkan jika orang tua bangka itu datang, kalian, keluarga Bai, di mataku tidak lebih dari anjing penjaga Longcheng. Sangat tidak canggih. Yang CJ. Jika kau punya keahlian, gunakan padaku. Keahlian macam apa menggertak wanita? Yang ini adalah ahli rakun yang kundang dari luar negeri. Bukankah kau sangat pandai berkelahi? The film was Kalau begitu, translated berkelahilah. and narrated by M Media. Ketua Balayang, serahkan sampah ini padaku. Jangan tunda urusan pentingmu. Biar kau rasakan kabut beracun psikedeliku. Kamar rahasia pavilion Raja Bintang tidak lebih dari ini. Sangat rentan di depanku. Semuanya milikku. Semua milik keluarga yang adalah milikku. Yang CJ, selamat untukmu. Yan, bagaimana bisa kau belum mati? Lupa memberitahumu. Ada racun jamur dalam darahku. Hanya trik kecilmu. Bahkan tidak pantas menjadi hidanganku. Kalau begitu tidak masalah. Yan, aku beritahu padamu. Aku lebih baik memberi makan uang di sini kepada anjing daripada memberikannya kepadamu. Kecuali kau berlutut sekarang dan menggonggong 3 kali seperta anjing. Aku mungkin mempertimbangkan untuk memberimu sebagian. Aku sarankan kau, kenapa tidak melihat surat wasiatnya dulu?